Renungan malam sebelum tidur. Sebagai mahasiswa yang membutuhkan dana tambahan untuk kuliah, saya punya kesempatan bekerja di namanya Arbeiterwohlfahrt atau panti jompo yang ada di Hamburg, Jerman. Pekerjaan saya setiap hari mendampingi orang tua yang sudah berumur 80 atau lebih. Awalnya, saya merasa bingung dan memutuskan untuk keluar karena ternyata bekerja mendampingi orang tua bukan pekerjaan yang mudah. Mereka sangat lamban, rewel, gak mau kalah, sering marah-marah, dan menuduh tanpa alasan, seperti menuduh mencuri uangnya atau bahkan mencuri gigi palsunya. Ketika dalam perjalanan kembali ke rumah dengan naik sepeda, kalau kuliah kan ya, mahasiswa naiknya baru sepeda ya, saya mulai memikirkan semua apa yang sedang saya lakukan. Dan semakin lama, tekad untuk keluar, untuk resign, ya semakin besar untuk tidak lagi melanjutkan pekerjaan itu. Sambil menghirup udara sore yang segar, aku melanjutkan mengayuh sepedaku ke danau Alster untuk sekedar melepas lelah, melihat danau yang tenang, menikmati lalu lalang orang di musim panas atau summer, sambil menikmati es krim langgananku. Pandanganku seperti pandangan orang lainnya tiba-tiba tertuju pada seorang anak muda yang dengan tenang dan nampak sabar sedang memapah orang tua yang kelihatan sudah pikun dan mendudukkannya di meja yang masih kosong. Pemuda itu membawakan es krim 2 mangkok dan beberapa kue kering. Ketika makan, tangan sang orang tua itu gemetar sehingga es krimnya meleleh di berbagai tempat, mulai dari meja yang diolesi es di mana-mana, tangan yang juga mulai kotor, dan mulut yang penuh dengan es krim. Tentu peristiwa ini menjadi tontonan orang banyak. Tapi anehnya pemuda itu terlihat begitu tenang. Ia membantu orang tua itu membersihkan dirinya usai menghabiskan es krim. Tanpa marah, tanpa memperlihatkan mimik tidak suka atau jengkel. Melihat kejadian yang ajaib ini, saya tidak sabar pengen duduk dekat pemuda itu dan bertanya kepadanya. Bagaimana ia bisa bersikap tenang, gak jengkel sama sekali dan kelihatan happy saja dalam melakukan semua yang menjijikkan itu menurut saya. Saya bertanya kepadanya, "Hai friend, teman, sahabat, bagaimana kamu dapat tetap sabar memperlakukan orang tua yang kamu dampingi melakukan banyak hal hal yang menjijikkan ini?" Pemuda ini melihat kepadaku dengan tersenyum dan berkata, "Orang tua ini adalah orang tuaku yang dianugerahkan Tuhan kepadaku. Tanpa dia, aku tidak akan pernah hadir di dunia ini. Bagaimana aku tidak menghargai orang yang telah membuat aku hadir di dunia dan menikmati kehidupan ini? Oleh sebab itu, peristiwa yang kamu lihat ini belum sebanding jika kamu mau bandingkan dengan apa yang telah ia lakukan kepadaku mulai dari sejak kecil. Wow, betapa luar biasa pengorbanan yang telah diberikan padaku, hingga aku bisa survive sampai saat ini. Saudaraku, Tuhan telah berbaik hati padaku melalui orang tuaku ini. Aku dapat hadir dan berkarya di dunia. Aku akan selalu menghormati orang tua manapun tanpa rasa jijik sedikit pun, tanpa rasa jengkel sedikit pun. Dan aku menikmati saja sambil mengingat bagaimana mereka telah memperlakukanku dulu,
juga dengan memberikan perhatian yang banyak. Apa yang aku lakukan ini, lanjut pemuda yang ternyata bernama Simon itu, tidak perlu dibanggakan dan dikagumi, karena memang itulah yang seharusnya dilakukan seorang anak pada orang tuanya. Sebab merekalah yang telah berjasa bagi kita, sehingga kita bisa hidup terus, survive dan berhasil dalam mencapai sesuatu. Saya terdiam dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena sudah memperlihatkan hal yang sangat berharga dalam hidup saya. Bisa berjumpa dengan Simon dan melihat peristiwa yang menakjubkan itu. Saya memberi salam dan menundukkan kepala pada Simon sebagai tanda hormat dan penghargaanku terhadap apa yang sudah dilakukan pada ayahnya. Satu kata yang terus terngiang di telingaku, tanpa mereka kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Hal ini telah menginspirasiku untuk terus melanjutkan pekerjaanku melayani orang tua di panti jompo. Gak pakai marah, gak pakai kesel, dan aku mulai bisa menikmati mendampingi orang-orang tua itu layaknya orang tuaku yang jauh berada di Jakarta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau esok masih memberikan kesempatan hidup padaku. Ajari aku untuk menghormati dan melayani orang tuaku dengan tulus dan penuh cinta. Amin.